Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Ina Setiawati dengan NIM 2001112209. Saya dari kelompok 10 kewirausahaan kelas A yang diampu oleh Bapak Zulkarnain Sos MSI. Dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai usaha yang kami jalani oleh kelompok 10. Sebelum itu, kelompok 10 terdiri dari 5 orang. Yang pertama Dindi Herian, Fahru Riza, Nurdestri Juni Amalia, Sri Rahmadani Yulia Putri, dan saya sendiri Neng Ina Setiawati. Nama usaha dari kelompok 10 adalah Backfit Shop, yaitu penjualan tas wanita dengan berbagai macam variasi dan juga dengan harga yang relatif terjangkau. Sistem penjualan yang kami gunakan dalam usaha ini adalah dengan menggunakan sistem dropship, yaitu usaha yang tidak melakukan stok barang atau proses pengiriman. Dalam sistem ini dibutuhkan supplier sebagai pemasok barang, dan kami sebagai dropshipper akan memajang foto di akun media sosial kami sebagai tempat berjualan. Nah, dengan sistem dropshipper ini kami tidak perlu mengeluarkan modal yang besar karena dropshipper ini dimulai dengan bermodalkan 0 rupiah. Tetapi kami sebagai dropshipper juga akan dapat memperoleh keuntungan dari barang yang ingin konsumen beli. Pada usaha ini kami menargetkan kaum wanita, baik remaja hingga dewasa, karena pada saat sekarang ini tas merupakan fashion yang tidak bisa dipisahkan, terkhususnya untuk kaum wanita. Nah, kebanyakan wanita yang gemar berpergian menjadikan tas sebagai tentengan tangan yang mudah untuk menyimpan alat-alat make up, handphone, buku, dan lainnya. Nah, mereka juga yang hobi fashion akan memadukan warna, model, dan bahan tas dengan pakaian yang mereka gunakan agar terlihat lebih matching. Dari latar belakang inilah kami tertarik untuk memulai usaha penjualan tas dengan target konsumen wanita dan menggunakan sistem dropshipper. Dalam melakukan usaha ini, kami juga memperhatikan beberapa segmentasi. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini, daerah utama yang kami pilih untuk pemasaran produk adalah sekitar tempat tinggal masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, di luar daerah menyesuaikan dengan jumlah pemesanannya. Kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Nah, sasaran utama kami adalah perempuan remaja hingga dewasa karena usaha di bidang fashion wanita akan lebih menjanjikan. Yang ketiga, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Kami menargetkan penjualan produk untuk kalangan menengah dan kalangan bawah dikarenakan kalangan ini lebih mudah untuk dijangkau. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah dengan menggunakan strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga yang kami gunakan adalah dengan melihat beberapa faktor penentu seperti nilai tambah, positioning, kompetitor, daya beli, dan terutama harga jual dari supplier. Harga yang kami tetapkan diusahakan berada tidak jauh dari harga pasar sehingga dapat menarik minat pembeli. Harga yang kami tawarkan adalah berkisar antara 15.000 sampai dengan 60.000 rupiah. Selanjutnya, strategi promosi. Kami menggunakan platform media sosial sebagai media promosi, yaitu berupa WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram, dengan sistem pemesanan setiap minggunya melalui sistem pre-order. Selanjutnya, kami juga akan menawarkan barang supplier kepada orang atau rekan terdekat sebagai langkah awal dalam mempromosikan usaha kami ke masyarakat luas. Selanjutnya, sistem rencana keuangan dalam kelompok kami. Yang pertama adalah permodalan. Modal kami dalam usaha ini adalah 0 rupiah. Kenapa? Karena kami tidak menyediakan barang ataupun produk. Produk itu sendiri kami peroleh dari supplier yang telah kami tentukan sebelumnya. Selanjutnya, perhitungan laba dan harga jual. Nah, presentasi keuntungan yang telah kami tentukan adalah 20% dari harga asli atau harga dari supplier.
Presentase ini kami pertimbangkan dari daya beli pasar yang sebagian besar pelajar atau mahasiswa. Sebelum menghitung harga jual, kami pertama-tama memperhatikan biaya operasional terlebih dahulu. Biaya operasional ini adalah besaran ongkos kirim ke daerah, yang mana besaran ongkos kirim ke daerah sebesar 57.000 dikurang dengan 30.000, yaitu potongan ongkir dari voucher Shopee. Jadi sebesar 27.000 dibagi dengan 5, yaitu target pesanan per kloter, sehingga didapat sebesar 5.400. Maka setiap produk harus ditambahkan sebesar 5.400 untuk mendapatkan biaya operasional. Setelah mengetahui besar biaya operasional yang harus ditambahkan per produk, maka kami dapat mengetahui harga jual barang. Rumus yang kami gunakan adalah harga jual sama dengan harga supplier ditambah biaya operasional ditambah dengan biaya pengembangan. Nah, biaya pengembangan ini adalah keuntungan yang kita dapatkan dari setiap produk yang dijual. Nah, presentasi yang kami tetapkan yaitu sebesar 20% dari harga supplier. Misalnya, dari harga supplier sebesar 50.000, maka biaya pengembangannya adalah 10.000. Jadi, harga jual untuk barang yang seharga 50.000 dari supplier, maka menjadi 50.000 ditambah dengan biaya operasional 5.400 ditambah dengan biaya pengembangan 10.000, maka didapatkan harga jual sebesar 64.800. Dan yang terakhir, perkiraan pendapatan. Pendapatan pada usaha ini akan bergantung kepada jumlah barang yang terjual dan jumlah nominal harga dari setiap barang. Karena kami menekankan jumlah laba yang seragam, yaitu sebesar 20% dari harga supplier. Maka jumlah untung yang kami dapatkan akan bergantung kepada jumlah barang yang terjual. Dan yang terakhir adalah aspek pengembangan usaha. Aspek pengembangan usaha kami adalah dengan cara memperluas cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha ini dilakukan dengan menambah jenis produk dan variasi produk lain yang sesuai dengan tren yang sedang diminati oleh konsumen, sehingga kami tawarkan tidak akan tertinggal zaman. Selanjutnya, kami akan memperluas kerjasama dengan membuat relasi baru dengan reseller lain dan terus memperluas pemasaran produk agar pesanan meningkat. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.